Saya Rahel Kaisya Rahma Fauzi dari Pendidikan Kimia Angkatan 2021 akan menyajikan video pembelajaran mengenai bilangan kuantum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, serta malam untuk semuanya anak-anak ibu tercinta yang sedang menyaksikan, menonton, dan memahami mengenai materi bilangan kuantum. Pertama, kita perlu fokuskan terlebih dahulu ya. Kita harus fokus, bukunya disiapkan. Habis itu, pikiran dan hatinya itu ditata agar lebih fokus ke materi ini. Karena materinya kan butuh pemahaman gitu ya. Jadi di materi kali ini, video kali ini bakal menjelaskan mengenai materi bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada di kelas 10 semester 1. Jadi nanti kita akan belajar di bilangan kuantum itu kita akan mempelajari apa aja sih, aturannya apa aja sih, bilangan kuantum itu apa ya Bu gitu ya. Kita akan belajar gitu. Biasanya kan kita familiar sama bilangan bulat loh, tiba-tiba bilangan kuantum itu asing Bu buat saya. Nah iya, karena asing itu mari kita mendekati, berdekat-dekat biar lebih paham. Di bilangan kuantum ini tentunya kita harus mengerti ya, apa sih alasan kita untuk belajar ini dan kenapa ya. Jadi alasan kita belajar ini nanti itu ada tujuan pembelajarannya, yaitu nantinya kita dapat menentukan letak suatu unsur dalam susunan tabel periodik unsur berkala berdasarkan konfigurasi elektronnya. Jadi ini adalah tujuan atau kita tuh mau ngapain di pembelajaran bilangan kuantum ini. Selanjutnya, di dalam bilangan kuantum ini yang akan kita pelajari itu aturannya ada 4 ya. Di sini ada Aufbauhan, larangan Pauli, aturan penuh, dan setengah penuh. Lalu nanti di bilangan kuantumnya sendiri ada 4 yang kita pelajari. Ada bilangan kuantum utama, azimut, lalu ada magnetik, dan spin. Di video kali ini kita akan fokus dulu kepada aturan yang pertama banget ya, itu aturan Aufbau. Kita masuk ke pengertiannya. Aturan Aufbau itu apa ya? Aturan Aufbau adalah elektron-elektron dalam suatu atom berusaha untuk menempati subkulit-subkulit yang berenergi rendah terlebih dahulu, kemudian baru ke tingkat energi yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi bentuk Aufbau itu gimana ya Bu? Jadi bentuknya seperti ini. Ini dia aturan Aufbau. Jadi bentuknya kayak segitiga ya, kalau kita lihat nih kayak segitiga gitu. Untuk memudahkan kalian gitu ya, kita sudah tahu pengertiannya. Untuk memudahkan kalian dalam menghafal, agar untuk kedepannya nanti lebih mudah mengerjakannya, Ibu ada lagu ini diciptakan oleh guru di SMA Batik 1 Surakarta bernama Bu Ugi. Nah lagunya ini kita mulai dari sini nih, kita perhatikan ini. Ini apa? Ini namanya apa? Ini itu namanya konfigurasi elektron. Jadi S pertama nanti kita menyanyi itu S gitu. Lanjut SP itu sepo, SP lagi berarti sepo, SDP itu sedep, SDP lagi itu sedep, SVDP itu sevedep, SVDP lagi itu sevedep gitu ya. Jadi kalau kita gabung lagunya seperti ini. S, sepo, sepo, sedep, sedep, sevedep, sevedep gitu. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. S, sepo, sepo, sedep, sedep, sevedep, sevedep. Tadi kita sudah menyanyikan lagunya. Lagunya yaitu hurufnya. Sekarang kita angkanya nih, kita biar gampang ingetnya. Jadi sama nadanya, cuman berbeda aja di pengucapannya. Tadi huruf, sekarang ke angkanya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi harapannya ketika kalian sudah menyanyikan lagu ini, kalian itu akan lebih fokus
dalam memahaminya dan lebih paham gitu. Karena hal ini tuh banyak sekali yang kita hafalin, jadi kita butuh jembatan garam biar lebih mudah untuk mengingat ya. Jadi tadi kalau pengertiannya itu pengisian elektron dari, jadi pengertian dari Aufbau itu pengisian elektron dari energi terendah. Nah, di sini itu ada 1s1, 2s2, 3s ini, 2p. Nah, itu dari mana sih, Bu? Gimana sih, Bu? Gitu ya. Jadi, untuk mendapatkan bentuk konfigurasi elektron yang seperti ini, kita berasal dapetannya itu dari sini, gitu ya. Dapatnya itu dari segitiga yang ini. Jadi caranya itu 1s, lalu turun ke 2s, habis itu dia berjalan ke arah sini 2p3s, lanjut lagi turun dia dari pojok sini ke arah panah yaitu 3p4s, berarti kalau 3D menujunya 5s, habis 5s lanjut lagi ke 4D ke 6s gitu ya. Jadi akan berlanjut sampai yang terakhir sendiri. Nah, yang terakhir sendiri itu 5f, berarti dia menuju perjalanannya ke 8s gitu ya. Gampang ya, paham ya? Oke. Kalau udah paham, sekarang saatnya kita memahami gitu. Kalian mungkin bertanya gini ya, Bu, ini kok ada pangkat 2, ada pangkat 6, ada pangkat 10, itu gimana, Bu? Jadi gini. Jadi di aturan Aufbau itu, S mempunyai maksimal ya, elektron itu adalah 2. Dan P itu punya maksimal adalah berapa? Nah, maksimal elektronnya itu adalah 6 gitu ya. Dan P, SPD gitu ya, SPD gitu. Maksimalnya itu adalah berapa? Ya, betul sekali, yaitu 10. Yang F itu maksimalnya adalah 14. Itu adalah 14. Nah, jadi ketika dalam pengisian konfigurasi ini ya, kita itu harus mengisi sesuai dengan apa yang diminta gitu. Kita boleh mengisi sampai maksimal 2, tapi tidak boleh melebihi kapasitas maksimum yang telah ditentukan oleh aturan ini. Misalkan, ini kan 1S2 nih. Berarti S-nya 2, berarti sudah sesuai sama ini ya. Tapi kalau misalkan Ibu tulis 1S3, ini apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Karena apa? Karena kan maksimal dari peraturan ini itu 2 gitu ya. Begitu juga untuk yang P, D, dan F. Berarti kalau misal F nih, misalkan Ibu punya berapa ya? 4F ya gitu. 4F 15. Apakah ini boleh ditulis nanti? Tidak boleh. Karena kita harus mengikuti peraturannya yaitu maksimal 14 gitu ya. Terus, kalau udah tahu gini, gimana sih cara penerapannya, Bu? Nanti gimana, Bu? Saya masih bingung. Nah, penerapannya seperti ini ya, biar gampang gitu. Coba kita ganti warna dulu, tadi merah-merah ya, sekarang kita mau yang ungu gitu. Kelihatan ya? Iya. Jadi misalkan dulu ya, kita punya 8O. Nah, kita punya 8O. Jadi 8O ini cara mengerjakannya gimana ya, Bu? Nah, fokusnya ke sini dulu. Fokusnya ke 8. Cara untuk mendapatkan 8 dari konfigurasi elektron ini itu dilihat dari spot tadi, aturan Aufbau tadi. Jadi dimulai dari aturan yang pertama di sini 1S. S sepo gitu ya. Ini SP harusnya gitu. Tapi kita hitung dulu nih. Berarti sini 1S, 2. Terus kalau kita sesuai ini, berarti 2S, 2. P berarti habis 2S ke sini ya. Berarti 2P gitu. Jadi 2P, 6. Nah, kita tulis dulu 6 nih. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan ini biar menemukan hasil ini.
hasil angka 8 gitu. Apakah ini 8? Jawabannya gimana? Jawabannya tidak 8 ya. Ternyata ini itu totalnya adalah 10. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. Itu tidak boleh karena yang diminta itu 8. Berarti 6 kita ganti angkanya jadi 4 gitu. Kita ganti angkanya jadi 4 ya. Gitu. Kita ganti angkanya jadi 4. Kita hitung kembali jadi 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Jadi ini adalah konfigurasi dari 8 gitu. Jadi kita fokusnya ke pangkatnya gini ya, gitu. Paham nggak? Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Sekarang kita coba contoh yang lain. Misalkan Ibu punya 11 NA nih. 11 NA itu gimana ya Bu cara mengerjakannya? Di bawah ya di sini. Langkah pertama kita fokus yang diminta itu 11 gitu. Yang diminta 11 langsung aja kita tulis nih urutannya ya, kita tulis aja. Langsung ini kita ngikutin S gitu. Kita nyanyi dulu S. Sepo. Terus lagunya tadi 1, 2, 2 gitu ya. Terus 3, 3 gitu. Habis itu kita masukin nih pangkatnya kita masukin 2, 2. P itu maksimal berapa? 6 ya. Kita tulis 6, S itu 2, P itu berapa? 6 lagi ya. Sekarang kita lihat yang diminta 11, apakah ini sudah 11? Yang ini kurangkah atau lebih gitu? Jadi kita hitung dulu. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 8. Tambah 6 berarti 10. 10 tambah 2, 12. Tambah 6 berarti berapa? Tambah lagi ya, jadi 18. Tidak boleh karena kelebihan. Ini kita nulisnya 18, sedangkan yang diminta itu 11. Jadi kita hapus nih. Yang tidak penting kita hapus. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. Berarti kita hapus nih yang P. Ini kan 12 nih. Kalau 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2 lagi, 12. Ingat, kita boleh mengurangi karena kan maksimalnya itu peraturan untuk yang S itu 2. Berarti Ibu boleh ya tulis di sini itu 1 gitu. Nah, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 1, 11. Jadi, seperti inilah cara mengerjakannya. Ini adalah konfigurasi dari 11 NA gitu ya. Sampai sini paham? Oke, paham ya? Kalau misalkan masih ada yang kurang paham mengenai aturan afbau, boleh banget ditanyain. Untuk videonya nanti Ibu tayangkan di YouTube, jadi kalian boleh tanya di kolom komentar gitu ya. Nah, terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.